Untuk acara pertama, ya, pembukaan, kemudian sambutan oleh Wakil Rektor Bidang 4, dalam hal ini adalah Bapak Dr. Jeffrey Handika, Magister Pendidikan Magister Sains. Namun kita pending dulu ya untuk beliau bisa memberikan sambutan karena sampai dengan saat ini belum bisa saya hubungi beliau. Dan kemudian acara berikutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan doa. Setelah doa, kita ada pada acara inti, yaitu MSIB, representatif dari teman-teman lintas semester yang pada kesempatan MSIB Batch 5 kemarin sudah berhasil lolos dan pada hari ini insya Allah akan berkenan sharing ya progress toward success, bagaimana caranya berprogres untuk sukses di Festival Kampus Merdeka terutama untuk program magang dan studi independen bersertifikat. Oke. Dan setelah acara inti, kita tiba pada penutupan dan teman-teman juga nanti di tengah acara, setelah acara inti nggih diberikan, eee, kesempatan untuk bertanya-tanya nggih kepada, calon alumni dari MSIB Batch 5 ya, dan juga ada beberapa yang dari MSIB Batch 4 ya, sepertinya. Mohon izin Mas Chandra sudah join? Oke, Mas Chandra belum? Nanti mungkin di tengah jalan ya. Baik, kita langsung saja, kita mulai acara hari ini dan menginjak acara berikutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia. Mohon untuk berkenan, memutarkan lagu Indonesia Raya. Mohon izin petugas, mohon izin, suara belum terdengar nggih? Oke, mohon maaf karena teknis diulang. Hah? Ada lah. Mikrofon.
petugas sudah memimpin dan terima kasih juga untuk teman-teman semua. Izin Bu, belum di-unmute. Izin, suara saya belum terdengar. Kecil Bu suaranya. Oke, mohon izin. Iya, mic-nya lupa saya turunkan, Geh. Mohon izin ya. Baik, terima kasih kepada petugas yang sudah memimpin dan memutarkan lagu Indonesia Raya. Dan terima kasih juga kepada seluruh peserta yang join pada pagi hari ini menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan sangat khidmat sekali. Dan acara berikutnya adalah doa. Kepada petugas pemimpin doa kami persilahkan. Baik, sebelumnya bagi yang beragama Islam, marilah ikuti saya dan seorang dengan beragama lain dipersilahkan berdoa menurut agamanya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartahu wa la hamma illa farajtahu wa la daynan illa qadaytahu wa la hajatan hiya laka fiha ridan wa lana fiha salahan illa qadaytaha. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ij'al khaira umri akhirah wa khaira amali khawatimah wa khaira ayyami yawma liqa'ik. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa as'aluka rizqan thayyiban wa as'aluka 'amalan mutaqabbala. اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات واتباع الطيبات وحب المساكن وتغفر لي وترحمني وإذا أردت بقوم فتنة فقبضني إليك غير مفتون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Sekian dari saya. Amin. Terima kasih kepada petugas. Sekali lagi, semoga dengan doa yang dipanjatkan oleh pemimpin doa tadi dan bersama kita semua, acara pagi hari ini akan terlaksana dengan baik dan kedepannya kami harap sekali teman-teman yang sudah berkenan join pada pagi hari ini ya dapat diterima pada program MSIB batch berikutnya. Acara berikutnya adalah acara inti kepada MSIB akan dipimpin oleh Mas Alam. Kemudian nanti juga ada beberapa teman yang pada hari ini ada Mas Alfian, ada Mas Asrori, ya, kemudian ada Mbak Alivia, kemudian Mbak Adel, ya, kemudian tadi juga ada Mas Chandra, namun mohon izin sepertinya belum bisa ini nggih. Terus juga saya lihat ada Bu Erina, Mbak Erina ya, ini sepertinya juga ada di batch 5. Oke, mohon izin kepada teman-teman yang merupakan MSIB representatif bisa sharing apa saja yang diperlukan pada saat mendaftar MSIB, kemudian juga terkhusus ya, karena pada hari ini Mas Alam mungkin mewakili dari PT Bangkit ya, ada beberapa lowongan yang mungkin bisa teman-teman isi, tidak hanya dari prodi teknik elektro, kemudian teknik informatika, sistem informasi ya, tetapi juga dari teman-teman yang lain itu sangat memungkinkan sekali, bahkan yang dari prodi pendidikan pun ya, itu dapat mencoba untuk bisa masuk ke program MSIB batch 6. Ya, kepada Mas Alam dan teman-teman, kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan Buni. Dan selamat pagi teman-teman semua. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Alam. Saya merupakan salah satu peserta MSIP Batch 5 yang mengambil program studi independen di Bangkit Academy. Nah, untuk pada kesempatan pagi hari ini, izinkan saya dan teman-teman untuk memaparkan sedikit pesan yang akan kami sampaikan. Jadi program yang saat ini sedang kami jalankan ya ini program Bangkit. Nah, program Bangkit itu apa sih? Nah, berikut ini sedikit cuplikan video yang akan menggambarkan apa program Bangkit dan yang kami sedang jalani saat ini. Silakan pada Mbak Livia.
Nah, berikut ini adalah video yang akan memberikan gambaran program studi independen secara keseluruhan kurang lebih seperti ini. Silahkan. Mohon maaf Mbak, untuk audionya belum masuk. Bisa di stop screen dulu Mbak. Nah, di screen lagi terus dicentang yang share audio di pojok bawah. Hands up feature. So who have written resume before? Let you include Google Maps in your app. By using this API, you can customize maps in your app. And context. Okay. We know that king and queen have. We should know the root knowledge to good at something, right? Never leave the basic thing. 2 weeks ago, I know how to work with this. I can find the solution with Stack Overflow. Think different. You need to declare your sequence like 0, 1. Relationship, one-to-one, one-to-many, or many-to-many. So whenever we talk about the benefit of cloud computing, then there is this like 6 things. And also share with us your story and what are your probably started today. Thanks for being so engaged. Wah, nah seperti itu kurang lebih pembelajaran yang sedang kami jalani saat ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Alam. Saat ini saya sedang menjalani program MSc di Studi Independen Program, khususnya di Bangkit Academy. Dan saat ini sedang berjalan. Boleh mundur ke timeline, Mbak Alivia? Nah, agenda untuk pada sesi pertama ini, yakni pengenalan apa itu program Bangkit. Nah, program yang sedang saya dan teman-teman jalani. Kemudian metode belajar di Bangkit itu apa saja, kemudian manfaatnya, terus cerita peserta dan alumni, terakhir syarat dan cara pendaftaran. Selanjutnya apa program Bangkit itu? Nah, program Bangkit ialah program yang diperuntukkan untuk kesiapan karir untuk mahasiswa yang bertujuan untuk menghasilkan talenta digital berkaliber tinggi dari Google, GoTo, Traveloka, dan Kemendikbudristek. Nah, di Bangkit 2023 saat ini telah bergabung sebanyak 9.000 lebih mahasiswa. Nah, yang bergabung itu apakah hanya IT saja? Tentu tidak. Ada sebanyak hampir 30% yang menjadi anggota atau bagian dari Bangkit itu adalah non-IT. Itu ada yang dari manajemen, FEB, pendidikan, juga dari hukum, dan sebagainya. Kemudian apakah hanya laki-laki saja? Tentu saja tidak. Jadi di program Bangkit pesertanya tergabung juga perempuan sebanyak hampir juga 30%. Dan apakah hanya dari sarjana? Juga tidak. Sebanyak 8% dari vokasi. Dan saat ini program Bangkit telah diikuti sebanyak 500 universitas di seluruh Indonesia, terdiri dari 38 provinsi dari 39 provinsi di seluruh Indonesia. Di program Bangkit itu ada 3 learning path. Nah, learning path itu sendiri apa? Learning path merupakan jalur pembelajaran fokus di Bangkit, ya. Dan terdiri dari 3 learning path. Apa saja? Pertama, mobile development, yakni pembelajaran yang nantinya dapat membuat aplikasi mobile di Android. Kemudian machine learning. Nah, machine learning itu yang sekarang marak itu adalah AI. Teman-teman bisa belajar membuat AI di machine learning. Dan terakhir adalah cloud computing. Cloud computing adalah komputasi awan yang merupakan salah satu perusahaan terbesar adalah Google. Berikutnya ialah perjalanan program Bangkit selama 4 tahun. Nah, selama 4 tahun
program Bangkit telah diikuti oleh lebih dari 9.000 mahasiswa ya. Oke, ganti slide Mbak Alivia. Nah, next. Oke. Nah, sebanyak 9.000 lebih mahasiswa itu terdiri dari 276 kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Persebarannya kurang lebih seperti pada gambar di layar ya. Dari seluruh Indonesia dan sudah merata. Untuk mitra saat ini, industri yang bergabung dan mendukung program Bangkit adalah Google. Google adalah salah satu perusahaan yang terbesar di Indonesia, di dunia ya. Kemudian Goto, ini Google, GoPay, Gojek, dan Traveloka. Kemudian adalah Deeptech.id. Nah, kemudian universitas yang menjadi mitra dari program Bangkit adalah universitas ternama di Indonesia juga. Ada dari ITB, ITS, Universitas Terbuka, UGM, dan sebagainya. Ada dari UNES juga, UIN, Universitas Islam Indonesia, dan banyak lagi. Kemudian capaian program Bangkit selama 4 tahun ini. Nah, capaiannya itu apa saja sih program Bangkit ini? Nah, capaian program Bangkit ini telah menerima pelatihan sebanyak 15.900 lebih peserta dari tahun 2020 hingga 2023. Kemudian ada 72.000 lebih spesialisasi yang telah diselesaikan dan didapatkan oleh penerima manfaat dari Bangkit. Spesialisasi ini adalah learning tambahan yang diikuti peserta Bangkit selanjutnya. Kemudian ada 2.200 lebih lowongan yang tersedia bagi alumni program Bangkit. Yang terakhir dan tidak kalah penting yakni sertifikasi global. Nah, sertifikasi berskala global ini akan didapatkan oleh para peserta atau kohort di program Bangkit. Nah, selanjutnya, next Mbak. Nah, kemudian adalah metode belajar di program Bangkit. Metode belajar di program Bangkit itu bagaimana dan gimana itu akan dijelaskan oleh Mbak Alivia. Silahkan Mbak. Baik. Gimana sih metode belajar di Bangkit ini sendiri gitu ya? Nah, apa aja yang dilakukan misalkan kita udah terima gitu di program Bangkit. Program Bangkit sendiri itu menyediakan metode belajar yang dapat teman-teman lihat di sini. Nah, yang pertama adalah Bangkit sendiri menyediakan kurang lebih rata-rata di dalam 1 semester ya. Terus program Bangkit itu berjalan nantinya akan menghabiskan selama 950 jam belajar yang mana terbagi menjadi yang pertama itu adalah kelas daring atau self-paced learning. Itu adalah teman-teman di mana teman-teman bisa belajar mandiri dengan Bangkit yang telah menyediakan kurs-kurs yang harus teman-teman selesaikan gitu ya, tergantung dari learning pad-nya masing-masing. Nah, misalnya teman-teman belajar nih di learning pad Android, nanti Bangkit akan memberikan akses kurs itu di platform Decoding. Kalau machine learning nanti akan mendapatkan akses kurs di Coursera gitu ya. Dan juga untuk yang mau mengambil cloud computing nih akan nanti diberikan akses Google Cloud atau GCSB. Jadi masing-masing nanti Bangkit akan menyediakan kurikulumnya untuk si machine learning, cloud computing, dan juga mobile development. Nah, Bangkit juga akan menyediakan timeline di mana teman-teman akan mengetahui di mana progres teman-teman belajar mandiri itu, supaya nanti teman-teman tahu gitu udah sampai mana sih belajar mandirinya kita. Gitu. Terus, selain dari self-paced learning sendiri, nanti teman-teman juga akan dihadapkan dengan yang namanya sesi tatap muka. Nah, sesi tatap muka ini kita
akan diadakan bersama para expert ya, atau dinamakan sesi sinkronus gitu. Jadi setelah teman-teman nantinya sudah belajar mandiri, nanti di sesi ALT ini yang biasa kita sebut dengan instructor live streaming gitu ya. Nah, di situ teman-teman akan bertemu dengan secara tatap muka dengan instrukturnya, di mana nanti akan dipimpin oleh industri, dipimpin oleh fakultas yang berasal dari akademi ataupun ada dari alumni Bangkit yang sudah menjadi instruktur di program tersebut. Di sini banyak sekali sesi bisa teman-teman ikuti, ada salah satunya ALT Tech, ALT Soft Skill, terus ada kelas Inggris, ada juga nanti ada study group. Kemudian nanti ada namanya sesi guest speaker yang mana nanti akan diundang para expert-expert yang udah ahli gitu, di perusahaan, di industrinya masing-masing gitu ya. Nah, itu semua sesi-sesi tatap muka yang bisa teman-teman ikutin. Kemudian juga menyediakan slot waktu untuk teman-teman refleksi dan konsultasi bersama dosen pembimbing. Dengan begitu teman-teman nanti bisa mengupdate ya, progres belajarnya selama di Bangkit ini tuh gimana, terus agar nantinya juga pada saat konversi teman-teman tidak mengalami kesulitan gitu. Nah, next-nya di akhir program, maksudnya setelah teman-teman sudah belajar sebelum lulus dari program Bangkit sendiri, teman-teman nanti akan masuk di tahap yang mana disebut dengan tahap gimana yang dinantikan gitu ya untuk para cohort Bangkit gitu, yaitu kita bisa mengerjakan project real gitu, namanya capstone project. Nah, teman-teman di situ akan implementasikan apa yang sudah teman-teman pelajari selama di Bangkit dari awal sampai akhir. Itu nanti akan diimplementasikan di capstone project ini. Nah, capstone project ini nanti akan dibentuk dalam satu tim ya, di mana akan diberikan tambahan untuk mengerjakan proyek tersebut. Baik, lalu untuk materi pembelajaran teknologi untuk setiap learning path ya. Kan mungkin teman-teman penasaran nih kayak kurikulum apa aja sih dari tag gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bagi yang penasaran nih sama machine learning itu kayak gimana sih bayangannya, untuk Android itu kayak gimana, cloud computing kayak gimana. Nah, untuk machine learning itu bisa teman-teman lihat ada IT automation with Python. Di situ juga data analysis with Python, itu materi Bangkit yang baru untuk Bangkit 2024. Ada juga data analitik, data matematik for machine learning, dan sebagainya. Kemudian Android, Bangkit di Bangkit ini menggunakan Kotlin ya. Terus ada juga Android Jetpack, Compose, dan sebagainya. Lalu untuk cloud computing juga seperti itu ya, mana di akhir teman-teman dipersiapkan untuk meraih sertifikasi masing-masing dari learning path, di mana nanti akan ada persiapan sertifikasi yaitu TensorFlow preparation untuk machine learning, lalu ada Android Associate Developer untuk Android, dan juga Associate Cloud Engineer sertifikasi cloud computing. Teman-teman bisa nih catat yang misalkan tertarik di bidang ketiga learning ini. Itu boleh dilihat, dan jangan lupa ya untuk daftar di program Bangkit jika belum gitu. Terus, ini ada 3 materi AI baru yang untuk di learning path masing-masing ya. Ada 3, yaitu Introduction to AI, ada Applied Machine Learning, sama ada Generative AI. Nah, ini spesial nih buat kalian yang ikutan di Bangkit 2024 nanti. Dan materi nanti sangat akan membantu kalian saat mengerjakan capstone project. Karena di batch kami sendiri itu belum ada. Jadi ada beberapa yang membuat kita kebingungan gitu untuk mengerjakan di capstone project, dan ini sangat amat membantu kalau dari aku gitu. Dan benar-benar seseru itu untuk materi-materi yang ada di Bangkit, teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung gitu ya tarik ke link
g.co slides Bangkit ya, mungkin dari teman-teman Bangkit representatif Undipma itu bisa tolong bantuin share linknya gitu di chat agar teman-teman bisa tahu nih gimana cara daftarnya langsung gitu ya. Terus yang pertama ini ada Intro to AI. Nah, apa sih kita dapat gitu ya setelah mempelajari Introduction Artificial Intelligence ini. Jadi harapannya kita nanti dapat membantu membangun dasar konsep machine learning yang kuat. Jadi kita bisa menghasilkan aplikasi itu yang lebih cerdas dan efisien, yang mana bisa memahami gimana cara kerja AI gitu ya. Yang kedua ada Applied Machine Learning. Nah, di sini kita akan belajar cara memahami AI itu diterapkan di Android dan juga di Google Cloud. Dan bagaimana cara kita bisa mendeploy modelnya gitu dan membangun aplikasi machine learning yang canggih. Untuk selanjutnya itu adalah Generative Artificial Intelligence. Nah, ini di mana kita bisa memahami bagaimana model itu bisa untuk pelajari data gitu ya. Kemudian yang terakhir ada materi bonus untuk learning path cloud computing, yaitu adalah cyber security, yang mana hari ini mempelajari bagaimana kita bisa melindungi data kita agar aman dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, pihak-pihak yang ingin menyerang keamanan data kita. Ya, itu tadi 3 materi AI baru yang akan ada di Bangkit 2024. Untuk selanjutnya, mungkin teman-teman penasaran nih, keuntungannya apa sih kalau kita mengikuti program Bangkit 2024 gitu. Benefitnya apa yang kita dapatkan gitu kalau ikutan gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan oleh Mas Asrori. Monggo Mas Asrori. Baik, terima kasih Mbak Alivia. Di sini saya akan menjelaskan apa sih keuntungan mengikuti Bangkit. Banyak sekali tentunya keuntungan untuk mengikuti Bangkit, terutama pada tahun 2024 kali ini. Next, Mbak. Nah, di sini terdapat 6 keuntungan mengikuti program Bangkit tahun 2024. Yang pertama yaitu sertifikasi global. Di sini sertifikasi global dapat meningkatkan kredibilitas dalam industri IT. Fungsi dari sertifikasi global tersebut bisa dipakai untuk melamar ke industri-industri impian kita masing-masing, ataupun dari Google, GoTo, itu kredibilitasnya meningkat tinggi. Karena sertifikasi global saat ini mungkin jarang yang memiliki. Terus yang kedua, ada kurikulum, update, dan instruktur ahli. Setiap alur belajar dilengkapi dengan materi AI plus cyber security dari para ahli industri yang berpengalaman. Biasanya ada pada sesi ILT ataupun sesi-sesi yang lainnya yang berada di YouTube. Kurikulum update dan instruktur ahli ini, di sini kita membahas apa sih yang perlu dilakukan terhadap perkembangan zaman yang sedang meluncur pada tahun kali ini ataupun menginjak industri 4.0. Selanjutnya ada pelatihan intensif. Pelatihan intensif tersebut yaitu pelatihan teknologi, soft skill, dan bahasa Inggris untuk kesiapan karir di dunia IT. Soft skill sendiri seperti tadi yang dijelaskan oleh Mbak Alivia, ada banyak, terutama pada time management. Di sini kita melatih waktu untuk memanage mana waktu untuk mengerjakan program, mana waktu untuk kuliah, dan mana waktu untuk diri kita sendiri. Terus selanjutnya adalah konversi SKS sampai dengan 20 SKS. Tentunya pada setiap kampus berbeda-beda ya, tapi sebagian besar ada 20 SKS. Dan tentunya kesempatan untuk kerja untuk lulusan. Kesempatan kerja untuk lulusan ini ada dari Mitra Bangkit sendiri, yaitu seperti di Visco. Terus di mitra-mitra lainnya juga dapat kesempatan atau inkubasi. Inkubasi adalah yaitu proses perekrutan melalui seleksi dari mitra tersebut agar mendapatkan
orang yang berpengalaman ataupun ahli dalam bidang tersebut. Dan yang selanjutnya adalah dana inkubasi. Kesempatan bounce startup impian dan bimbingan dari para ahli. Dana inkubasi ini nanti kita akan diberikan dana untuk melanjutkan proyek kita di Capstone setelah ditinjau apakah proyek tersebut dapat berkembang ke depannya. Selain itu, ada keuntungan lain yang dapat ketika saya ada di Bangkit, yaitu ternyata yang mengikuti program Bangkit bukan hanya mahasiswa, tetapi juga ahli-ahli dalam bidang web development, cloud computing, ataupun dari perusahaan-perusahaan terkenal tersebut. Bahkan ada yang mengikuti Bangkit hanya untuk melatih para siswa ataupun dari mahasiswa agar menjadi penerusnya. Dan tak jarang orang yang seperti itu banyak sekali, dan bukan sekedar melatih ataupun meneruskan wawasannya, tetapi juga ingin menyeretnya dalam industri yang dimiliki ataupun yang disarankan oleh para mentor. Selanjutnya, Mbak. Next, visualisasi. Mohon izin Mas J. Mohon izin saya jeda nggih. Mohon izin Pak Jeffrey masih ada di ruang Zoom. Mohon izin. Oh, sudah keluar lagi Pak Jeffrey. Mohon izin tadi sudah sempat join. Mohon izin coba saya hubungi lagi sambil menunggu. Ya, sambil menunggu teman-teman bisa melanjutkan, nggih. Permisi Bu Hani, mohon izin tadi Pak Jeffrey sudah join. Cuman mungkin tadi saya tidak gercep untuk menjeda dulu. Mohon izin Bu Hani. Oke, belum ada respon dari Bu Hani. Nggih, baik, boleh dimulai lagi nggih, dilanjutkan lagi Mas Asrori nggih. Mas Asrori atau Mas Alfian tadi? Silakan. Baik Bu, terima kasih. Itu selanjutnya ada visualisasi pembelajaran di Bangkit. Visualisasi pembelajaran di Bangkit, 80% kontributor berasal dari ahli praktis dalam bidangnya masing-masing. Sehingga pembelajaran di Bangkit sesuai dengan kebutuhan industri. Sesuai dengan Google Console. Google Console ini pembicara merupakan bagian dari perusahaan tersebut sendiri. Jadi kita lebih memahami apa yang di dalamnya dan bagaimana cara memasukinya. Terus ada mentoring session. Di sini tertera yaitu weekly session. Di sini para mentor mengadakan meet untuk para mahasiswanya. Tentunya ada pembagian kelas dan setiap mentor pasti punya kelasnya masing-masing. Dan dalam weekly consultant ini biasanya mentor akan menjelaskan minggu ini apa saja yang akan dilakukan dan proyek apa saja yang perlu dikerjakan, dan tak lupa untuk mengingatkan tentang timeline-timeline yang ada di Bangkit. Di sini juga para mahasiswa juga dapat melakukan saran ataupun tanya jawab soal bagaimana ataupun kenapa program Bangkit ini harus seperti ini. Maksud saya di sini yaitu timeline-nya yang terlalu singkat mungkin bagi setiap orang. Ya, di sini nanti yang mentor akan menjelaskan kenapa sih timeline Bangkit sesingkat ini atau sesingkat itu. Dan dari nama program Bangkitnya sendiri yaitu Bangkit, di sini memiliki arti bangun. Jadi saya rekomendasikan untuk para mahasiswa-siswa yang berkeinginan kuat untuk di bidang IT ataupun menjadi web developer, sangat saya anjurkan mengikuti Bangkit ini. Karena di dalamnya ada materi yang sangat detail sekali tentang bagaimana cara pembuatan aplikasi Android yang berbasis web ataupun cara membuat web yang sangat terverifikasi oleh Google. Dan ini bisa dikembangkan di kampus kita tentunya. Seperti ada SIM Unipma. Mungkin dari cloud computing bisa menambahkan beberapa fitur yang belum ada di SIM Unipma. Dan dari mobile development sendiri mungkin bisa membuat aplikasi tentang bagaimana SIM Unipma itu. Jadi kita nggak perlu susah-susah untuk ke web, mengetik link.
Jadi kita sudah bikin aplikasi sendiri dan aplikasi tersebut khusus hanya untuk mahasiswa UNIMA. Terus ada selanjutnya Ghost Speaker Session. Di sini Ghost Speaker Session diambil dari perusahaan-perusahaan yang terkenal seperti perusahaan dari Traveloka, dari Kudu sendiri, Gojek, semua admin-admin ataupun advisor dari situ nanti kita tanya jawab soal sesuatu ataupun hal apa saja sih yang ada dalam perusahaan tersebut, baik dari broker, terus dari isu-isunya ataupun dari database-nya. Sangat saya rekomendasikan mengikuti Ghost Speaker Session ini. Karena apa? Di sini tidak hanya membahas tentang perusahaan, tapi juga memotivasi kita agar dapat menjadi seperti yang agar dapat menjadi siswa yang tentunya sangat berwawasan luas. Terus lanjut, Kak. Nah, ini sesi mingguan bersama mentor. Sesi mingguan ini terdapat atau dilaksanakan seminggu sekali dan tiap kelas juga berbeda. Sesi mingguan bersama mentor ini yaitu sesi di mana siswa dan mentor dapat melakukan hal apapun, atau ini forum bebas lah bisa dikatakan. Jadi kita mau bahas tentang dunia ataupun tentang dunia persekolahan, dunia kuliah, rasan-rasan juga boleh di sini karena ini weekly ataupun sesi mingguan bersama mentor. Itu kita dapat melepaskan semua hasrat-hasrat terpendam kita. Oke, next, Mbak. Next, Mbak. Oke. Nah, ini adalah tim inkubasi yang berhasil didanai di tahun 2023 batch. Inkubasi sendiri tadi adalah sebuah proyek capstone yang dirasa untuk tahun ke depan masih bisa dikembangkan. Seperti ini ada HC, Wisnu, Taniland, dan tentunya ini adalah berupa aplikasi ya. Aplikasi perpaduan antara dari mobile learning pad, cloud computing, dan tentunya mobile development. Terus next, Pak. Nah, ada cerita peserta dan alumni bangkit. Banyak alumni bangkit yang menjadi sukses. Bahkan sekarang ada yang menjadi admin dari database Google. Dan banyak lagi seperti itu. Bahkan ada yang bekerja di PT-PT yang terkenal juga dan menjadi ahli di bidang IT-nya. Next, Pak. Nah, di sini ada video. Aku takut ketinggalan dari teman-teman yang sudah lebih dulu belajar. Dulu aku baru sadar kalau pemrograman web itu lumayan kompleks. Latar belakang aku dari non-IT kadang-kadang membuat aku bertanya juga, kira-kira aku bisa survive nggak ya? Matematikanya itu sangat sulit. Pertama-tama saya belajar di teknik informatika. Keterbatasan ekonomi keluarga yang membuat aku bertanya, apa aku bisa? Dari jurusan Geofisika Universitas Indonesia. Dari jurusan Teknik Informatika Universitas Pajajaran. Dari jurusan Manajemen Universitas Brawijaya. Saya dari jurusan Teknik Informatika Universitas Telkom. Dari jurusan Teknik Informatika Universitas Negeri Malang. Meski kuliah di jurusan Geofisika, aku tertarik belajar IT karena saat ini digitalisasi sudah mulai banyak diterapkan di berbagai bidang, termasuk geofisika. Dulu di semester 3, aku ada mata kuliah namanya Object Oriented Programming. Dari situ aku belajar bahasa Java. Seniorku bilang, kalau kamu suka OOP dan kamu suka Java, ada baiknya kalau kamu coba develop Android. Karena salah satu drama Korea yang bernama Startup, terus aku merasa, oh kayaknya seru juga ya belajar tentang wawasan teknologi.
Aku tertarik ke machine learning ini karena aku punya visi bahwa kita itu akan terbantu dengan komputer. Aku ingin belajar IT karena sejak kecil aku suka main komputer yang dibelikan ibu, dan ibu dukung penuh cita-citaku karena beliau ingin masa depan aku yang lebih baik. Aku pilih Bangkit karena Bangkit merangkul orang-orang non-IT seperti aku dan memberi ruang kepada perempuan untuk sama unggulnya seperti laki-laki. Aku pilih belajar di Bangkit karena program ini diadain Google dan industri keren lainnya seperti Goto dan Traveloka. Aku ikut Bangkit karena pengen belajar ingin membuat startup seperti Nam Dosan dan juga Sodalmi di K-Drama Startup. Aku pilih belajar di Bangkit karena aku melihat alumni-alumni lulusan dari Bangkit itu sangat terkenal di industri-industri Indonesia sekarang. Aku ikut Bangkit karena Bangkit punya program bursa kerja untuk semua lulusannya. Di Bangkit, aku mendapat pengalaman untuk membuat sebuah aplikasi bernama Dress On Me, di mana Dress On Me ini merupakan sebuah aplikasi untuk mencoba pakaian secara digital. Aku dapat ilmu pengetahuan Android yang komprehensif. Selain itu ada kelas bahasa Inggris dan juga soft skills yang sangat membantu dalam aku berkembang di dunia profesional. Setelah Bangkit, aku dapat banyak, mulai dari timku masuk top 50 Capstone Project, kemudian juga aku lulus dengan peringkat distinction. Aku mendapatkan banyak kenalan baru, mulai dari teman-temanku hingga sampai expert-expert yang di industri saat ini. Setelah ikut Bangkit, aku dapat ilmu Android yang bermanfaat dan juga pekerjaan full-time dari Bangkit Career Fair. Kini, Dress On Me berhasil mendapatkan dana inkubasi sebesar 140 juta rupiah dari Google dan Dikti. Aku jadi software development engineer intern di Dana Indonesia. Sekarang aku jadi advisory associate di PricewaterhouseCoopers Indonesia. Sekarang kesibukanku adalah bersama teman-temanku membangun startup yang bernama Kerjago. Sekarang aku jadi Android developer di PT Prima Vista Solusi. Nah, menarik bukan? Bahkan dana inkubasi sampai 140 juta. Kalau mau silakan join ke Bangkit. Sangat saya sarankan. Karena di sini kita semua itu mengejar perkembangan zaman. Ya walaupun bukan di industri saja, tetapi juga di bidang web ataupun di bidang IT. Next, Kak. Nah, ini para lulusan membuktikan bahwa Bangkit membantu mereka mendapatkan pekerjaan. Tidak menghalangi bagi wanita maupun pria ataupun dari non-IT dan IT untuk mengikuti program Bangkit ini. Karena program Bangkit ini menjunjung atau merangkul semua dari program studi. Terus soft skill dan wawasan pengembangan karir dari Bangkit membantu saya melalui proses ekonomi. Nah, ini dari Faikotul Fitriah, resmi bergabung sebagai front-end engineer intern di perusahaan. Dan juga ada Muhammad Randi Pratama sebagai produk support engineer di Anabatik Solusi Digital. Ini hanya sepersekian ataupun sedikit dari alumni Bangkit yang sudah bekerja ataupun mendapat pekerjaan dengan bantuan dari Bangkit. Selain itu, dari Bangkit sendiri juga menyediakan beberapa perusahaan yang dimitrai langsung oleh Bangkit, dan kita dapat melamar ke pekerjaan tersebut dengan membawa nama Bangkit dan presentasi keterimaannya itu lebih tinggi. Masih ada hal-hal yang menarik tentang Bangkit dan bisa ditemukan di media sosial. Cukup hashtag #live@bangkit dan juga tentunya cerita dari para alumni yaitu hashtag live after Bangkit. Selanjutnya ada syarat dan cara daftar yang akan dijelaskan oleh Mas Alfian Dwi Cahyanto. Oke. Setelah kalian mendengar pemaparan dari pemateri, mungkin kalau ada yang minat mendaftar di Bangkit, ini nanti akan saya spill sedikit apa sih syaratnya kalian dalam mendaftar Bangkit dan caranya itu bagaimana. Next. Next, Pak.
Oke, syarat daftar bangkit pada 2024 tahun depan itu yang pertama pastinya WNI, kemudian mahasiswa berstatus aktif. Jadi kalau kalian cuti itu nggak bisa ikut bangkit. Kemudian berasal dari seluruh program studi. Jadi kalau kalian nggak linear dengan studi yang ada di bangkit itu bisa. Kemudian berasal dari seluruh universitas yang terdaftar PD Dikti. Jadi kalau untuk Unipma kan sudah terdaftar PD Dikti, jadi bisa kita mendaftar. Walaupun memang ada jalur khusus, yaitu KM Mandiri itu yang dikhususkan untuk universitas yang di luar PD Dikti. Jadi di luar PD Dikti pun bisa, tapi dengan jalur KM Mandiri. Kemudian pada saat program berlangsung, ketentuan semester mahasiswa adalah kalau S1 itu minimal 6 semester 6. Jadi untuk bangkit tahun 2024 batch 1 itu minimal kalian harus semester 6. Jadi kalau untuk semester 4 itu sebaiknya siap-siap karena persiapan itu lebih baik. Kemudian untuk kalau D3 itu semester 4. Dan syarat selanjutnya belum akan dinyatakan lulus dari universitas per Juli 2024. Jadi kalau kalian sudah semester 8 itu bisa selagi per Juli 2024 itu belum dinyatakan lulus. Next. Nah, ini adalah tahapan kalian dalam mendaftar bangkit akademik 2024. Yang pertama itu yang harus kalian lakukan itu adalah kunjungi g.co/bangkit dan kemudian klik apply now. Nah, di situ kalian akan melakukan daftar ulang melalui application form. Isi saja semua form-form yang ada di situ. Kemudian setelah kalian mengisi semua form, kalian akan diberi kode assessment test di platform decoding. Nah, setelah kalian mendapat kode assessment test, kalian bisa klik masuk ke platform decoding, kalian mengerjakan tesnya. Tesnya itu berisi kalau nggak salah tentang dasar-dasar coding sama bahasa Inggris. Itu yang utama sih. Kemudian selanjutnya kalian diarahkan untuk mendaftar di Kampus Merdeka. Kalian isi profile secara lengkap, kemudian mendaftar di mitra yaitu Bangkit Academy. Kemudian kalian tinggal menunggu pengumuman penerimaan Bangkit Academy. Terus untuk untuk Bangkit ini sendiri dari kampus Unipma itu seperti diprioritaskan sih. Jadi kalian itu dibimbing dari awal pendaftaran sampai akhir. Jadi jangan khawatir karena akan dibimbing oleh kampus sendiri. Sebelumnya saya juga penasaran kenapa kok hanya Bangkit yang dibimbing, yang lain itu seperti dianaktirikan. Ternyata Bangkit itu sangat menguntungkan untuk kalian nanti setelah lulus karena banyak sekali sertifikat yang sangat dibutuhkan oleh para perusahaan dan banyak perusahaan mitra Bangkit itu yang mengkhususkan anak Bangkit untuk masuk di perusahaannya. Jadi kalian itu kalau ikut Bangkit akan mendapatkan istilahnya jalan tolnya. Itu. Next. Nah, mungkin itu cara pendaftaran dan syarat kalian bisa mengikuti program Bangkit di tahun 2024. Saya berharap kalian maulah, terutama yang jurusan informatika dan sistem informasi itu sangat recommended untuk kalian. Walaupun saya teknik elektro, tapi itu juga bermanfaat sih bagi saya sendiri. Karena memang tahunnya ini, zamannya ini, memang pemuda itu minimal harus paham tentang IT, terutama teknologi awan atau software. Itu sih. Mungkin selanjutnya saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih Mas Alam dan teman-teman. Pemaparan yang sangat gamblang sekali untuk pagi hari ini ya. Dan teman-teman peserta yang join pada hari ini, insya Allah nanti bisa ya. Kontak boleh dituliskan di chat box ya Mas Alam dan teman-teman ya. Atau juga file dari materi pagi hari ini juga bisa di-share melalui chat box. Silahkan, jadi teman-teman peserta bisa mengakses file tersebut, terutama untuk bagaimana cara mendaftar ya. Mungkin kita keep dulu materi dari Bangkit dan kita bisa lanjutkan kembali dengan sesi tanya jawab. Namun sebelum sesi tanya jawab, bisa kita lanjutkan dulu ke Mas Chandra. Mas Chandra bisa merespon suara saya? Izin Mas Chandra? Baik, Bu, bisa, Bu. Halo, suara saya sudah terdengar? Baik, sudah terdengar Oh Mas ya, Chandra. Selamat pagi Mas Chandra. selamat pagi, Mohon Bu. izin sebelumnya, ya, Baik, tadi sudah pemaparan dari Bangkit dan Mas Chandra dulu MSIB Batch 4 ya Mas Chandra ya? iya, alumni batch 4. Alumni Batch 4 di Ya. mana? Di PT Amati Berkarya Indonesia. Oke, PT Amati. Dan nanti setelah Mas Chandra, nanti juga ada pemateri berikutnya dari Mbak Adel. Mbak Adel ini kebetulan juga sedang menjalankan program MSIB Batch 5 dan diterima di BTPN Syariah. Namun sebelumnya, monggo waktu dan tempat saya berikan kepada Mas Chandra. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Chandra Pamukas dari Prodi Sistem Informasi semester 7. Saya merupakan alumni dari batch 4 di Amati Indonesia. Mungkin di sini saya ingin sedikit sharing session aja, Bu. Jadi dari awal perjalanan saya mengikuti program ini, terus akhirnya menentukan memilih PT Amati ini, itu mungkin prosesnya agak ini bisa langsung share screen juga, Bu? Baik. Halo? Mohon Iya. izin tadi sudah dijadikan co-host oleh Bu Hani sepertinya. Monggo Oh, dicoba iya. dulu. Iya, Bu. Baik, apakah sudah tampil share screen saya? Sudah tampak Oh Mas. iya. Oke, makasih, Bu. Mungkin dimulai dari sini, Bu. Jadi kemarin awal pendaftaran itu saya memilih banyak sekali, Bu. Jadi pertama itu menentukan mana yang mau saya daftar itu sesuai dengan mungkin ketertarikan saya terhadap program tersebut. Terus mungkin ada 10 lebih kemarin yang saya daftarin, termasuk magang, terus studi independen juga. Terus kemarin alhamdulillah ada beberapa yang keterima, ada 3 studi independen yang keterima sama yang magang 1 kemarin. Terus akhirnya saya menentukan untuk di Amati Indonesia ini. Jadi kemarin itu ada sekitar 3.000 atau berapa itu pendaftar. Setelah proses ada wawancara, terus ada administrasi, akhirnya terpilih 100 pemuda terpilih untuk masuk ke batch 4 di PT Amati Indonesia Berkarya dengan tema pada saat batch 4 itu Digital Startup for Sustainable Future. Jadi di sini saya alhamdulillah terpilih karena saya mengambilnya waktu itu juga diamati dari 5 pilihan yang keterima itu. Di sini ada beberapa kampus negeri banyak sekali. Saya merupakan satu-satunya dari Unipma. Mungkin karena saya juga
daftar dari UNAP cuma saya aja gitu. Mungkin ini. Terus ini ada jadi di program ini itu menekankan pada terhadap kepedulian lingkungan, di mana setiap poin SDGs itu kita kan pakai kurikulum itu Bu, di Amati Indonesia itu memakai kurikulum SDGs kan sudah internasional Bu. Jadi mungkin ini di kampus-kampus belum ada. Jadi juga baru Amati aja yang pakai ini terhadap, karena saya kembali lagi dari awal tadi, saya mempunyai ketertarikan dan kepedulian terhadap lingkungan, jadi saya mengambil di Amati Indonesia ini. Ini merupakan proyek akhir saya. Sebetulnya untuk sharing session ini saya belum menyiapkan presentasi PPT untuk mengenalkan itu, cuma ini hasil dari kemarin seminar KP saya. Ini proyek akhir saya. Di situ ada Janaloka, yaitu merupakan platform belanja reward dan fashion sustainable. Gitu. Ini ada topik pembahasan lanjut. Di sini kalau ada yang mau lihat-lihat apa aja laporan akhir dari MSIB, bisa di barcode atau ini linknya bisa diakses seperti itu. Ini yang saya tadi. Jadi yang menarik dari Amati sendiri ini, jadi dari awal itu dari 100 peserta yang diterima itu, dari awal itu sudah dikelompokkan menjadi tiap kelompok menjadi 5 orang. Jadi itu udah sebetulnya untuk pengaturan kelompoknya itu kalau ada lokasi yang keterima itu satu lokasi, itu kemarin diprioritaskan untuk dijadikan satu. Jadi karena saya dari Madiun sendiri dan dari sekitaran juga jauh, akhirnya kemarin saya berkelompok dengan dari Universitas Brawijaya ada 2, terus dari Universitas 11 Maret ada 1, sama UNED Jember 1. Kelompok kita kemarin ada namanya Semeru, ini diambil dari gunung. Jadi nama-nama kelompok dari 25 kelompok itu nama-nama gunung yang ada di sekitar lokasi kita. Seperti itu. Ini perkenalan dari kelompok saya. Di situ kita karena kita diajarkan untuk entrepreneur, jadi kita startup, jadi dibiasakan untuk apa? Seperti jabatan atau posisi ini seperti CEO, CFO, CTO, CMO, itu dia biasakan di seperti itu. Di sini ada saya dari universitas. Mungkin itu yang saya tekankan, meskipun dari universitas swasta, jadi nggak usah minder atau berkecil hati. Untuk teman-teman yang mau daftar. Jadi ini ada metodologi pelaksanaan. Dalam pelaksanaan itu kita ada design thinking, ada learning canvas, lean startup, terus pakai sustainable ini beberapa yang kita kemarin. Mungkin saya izin menampilkan beberapa video. Siap, silakan Mas. Oh, ini mungkin karena internetnya agak susah sih Bu. Jadi ini merupakan dari gambaran terkait poin SDGs itu. Jadi setiap poin SDGs itu, setiap problem itu bisa kita jadikan sebuah ide usaha atau ide bisnis, dan itu bisa kita lakukan seperti itu Bu. Jadi kalau mau lihat ini trailernya aja, nanti kalau full bisa dilihat itu diam dan dengarkan, yaitu
memantik jiwa kepedulian kita terhadap lingkungan atau masa depan kita. Jadi kita nggak hanya mikir untuk saat ini, jadi untuk anak cucu kita depan juga bisa menikmati apa yang kita menikmati sekarang, seperti itu. Jadi kalau ingin lihat ini merupakan video dokumenter, jadi untuk menggali kepedulian kita terhadap itu. Jadi akhirnya dari video tersebut kita menggali apa yang mungkin di sekitar kita ada problem atau masalah yang bisa kita manfaatkan sebagai bisa menjadi sebuah bisnis, seperti itu. Atau kita manfaatkan, kita peduli terhadap lingkungan, kita mengurangi Mohon izin, suaranya tidak terdengar, Mas Chandra. Oke, mungkin ini ya, nge-freeze ya. Oke, Mas Chandra masih hilang sinyal sepertinya. Mohon izin, mohon bisa ditunggu ya teman-teman ya. Teman-teman yang lain bisa mendengar suara saya ya? Siap, siap. Oke, ini sepertinya memang sinyalnya Mas Chandra sedang ini hilang sepertinya. Izin Mas Chandra, tadi sempat nge-freeze ya? Hilang suaranya? Oh ya Bu, mohon maaf, di sini kendala sinyal. Mohon maaf, izin melanjutkan tadi ya Bu. Siap, siap. Mari. Ya, jadi di sini ada public validation 1, itu kita menggali dari customer segment, yaitu dari customer masyarakat yang terdampak. Itu kita bantu dalam mengurangi permasalahan. Di sini kita mengambil dari masalah limbah, yaitu masalah limbah bekas yang bisa masalah tekstil atau limbah bekas itu yang jadi permasalahan di masyarakat kita. Jadi kita memikirkan itu, hasilnya terus kita melanjutkan menjadikan sebuah ide. Kita di situ akhirnya setelah ada proses wawancara, proses pendekatan itu menanya gitu lebih mendalam terkait permasalahan tersebut. Akhirnya kita masuk ke B2 itu terkait ke calon customer kita, customer untuk produk yang selanjutnya kita jual gitu. Di situ kita menghasilkan produk baju bisa jadi dari mungkin dari bahan bekas atau bahan yang tidak pakai bisa kita manfaatkan kembali. Dan buat baju, terus jaket itu, terus mungkin kayak keset seperti itu. Jadi nggak hanya, tapi kita bentuk. Ini dari proses lean canvas kita. Ini dari proses interview kita terhadap warga sekitar. Jadi kita dari 4 wilayah, yaitu ada di Madiun, Jember, di Jakarta Timur, sama di Bekasi. Dari ke 5 anggota ini. Ini kesimpulan hasil interview. Ini menunjukkan problem A, B, C, sampai D tersebut. Untuk hasil kegiatan, di sini ada website yang sudah kita buat. Di situ ada sebuah terdampak platform, yaitu produk yang kita jual. Itu yang kita jual apa aja, itu ada di situ. Dan itu dari 5 produk itu yang bikin kita sendiri. Jadi dari 5 produk yang bikin dari 5 anggota tersebut. Itu sampai bisa terjual. Ini mungkin ada mungkin tapi nggak bisa di juga nggak bisa di ini. Di sini kita
Di sini dari beberapa kegiatan yang telah kita lakukan, kita di situ ada melakukan webinar kita. Bentar, Bu. Kan mau Pak. Yang terus. Di situ ada kita membuat sebuah webinar. Jadi edukasi kita terhadap masyarakat sekitar atau masyarakat luas. Di situ kita menyasarkan nasional. Jadi kita membuat webinar. Di situ ada tema yang kita ambil yaitu sustainable fashion. Jadi selamatkan bumi kita dari limbah tekstil. Di situ juga ada produk yang udah terjual. Terus di bawah ini ada produk-produk kita. Di sini ada jaket yang mungkin udah tidak terpakai dan sebelumnya polos. Kita manfaatkan, kita tempel-tempel badge atau kita kreasikan, kita sambung seperti itu. Ini ada kemeja, ada dress, gitu. Terus di sini tampilan website kita nanti tampilkan. Ini kesimpulannya dari program yang kemarin. Terima kasih. Mungkin misal ada untuk ketertarikan atau dalam program ini atau ada dari teman-teman yang berminat ingin tanya-tanya, bisa tanya lewat kami, lewat Semeru Amati ini, atau bisa kontak saya secara langsung seperti itu. Mungkin saya menampilkan dari website saya tadi. Baik, mohon izin Mas Chandra. Masih ada kendala Mas Chandra? Oke. Hilang sinyal lagi sepertinya. Mas Chandra bisa merespon suara saya? Mohon izin. Oke. Mohon izin Mas Chandra. Oke. Sambil menunggu Mas Chandra ya, sepertinya tadi sudah sampai finish. Sekali lagi bahwasanya program MSIB batch 1 ya, mulai dari batch 1 sampai dengan yang baru akan dibuka ini adalah MSIB batch 6. Sangat bermanfaat sekali. Teman-teman bisa memilih di antara kegiatan magang ataukah kegiatan studi independen ya. Memilih salah satu atau bahkan kita sebenarnya punya beberapa kesempatan ya untuk menyebar application letter gitu ya, surat lamaran gitu, dan itu bisa kita manfaatkan, kita sebar ke beberapa apakah kegiatan magang ataukah studi independen, dan kalau di kegiatan magang mau di perusahaan manapun disesuaikan juga dengan
bakat ataupun minat dan juga keprodian dari masing-masing teman-teman. Oke, mohon izin Mas Chandra sepertinya masih dalam kendala sinyal, maka acara selanjutnya mohon izin bisa saya lanjutkan. Waktu dan tempat saya berikan kepada Mbak Adel untuk bisa sharing terkait dengan kegiatan magang. Kebetulan Mbak Adel ini adalah mahasiswa saya di Prodi Akuntansi dan saat ini juga masih dalam kegiatan magang di BTPN Syariah. Kepada Mbak Adel kami persilahkan. Saya bernafas dulu ya, Bu. Siap. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya dan selamat pagi Bu Hani dan Bu Erlik selaku Koordinator Perguruan Tinggi Magang Studi Independen Bersertifikat Kampus Merdeka Angkatan 6. Oke. Jadi seperti pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang, maka dari itu biar kita bisa saling sayang, alangkah lebih baiknya untuk saya berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Adelia Rahma Sabira, saya adalah mahasiswa dari program studi akuntansi semester 7 yang saat ini juga sedang menjalankan menjalankan tugas di PT Bank BTPN Syariah sebagai fasilitator pendamping remote site Jawa. Jadi seperti yang sudah disampaikan, bahwasannya kali ini memberikan tips mungkin karena dari teman-teman yang studi independen dan teman-teman yang magang tadi juga sudah memberikan kesan-kesannya selama magang. Jadi di sini saya juga ingin memberikan kesan dan pesan, sekaligus juga memberikan tips ketika saya melakukan proses pendaftaran di MSIB batch 5 kemarin, seperti itu. Oke, bisa di next, Mbak atau Mas. Balik lagi, Kak. Oke, jadi seperti yang sudah teman-teman ketahui, pastinya juga sering sekali mengikuti berbagai sosialisasi meskipun dari kampus maupun Kemdikbud bahwasannya magang studi independen bersertifikat ini merupakan sebuah tempat di mana teman-teman bisa mendapatkan kesempatan terjun langsung di dalam dunia kerja dan tentunya bisa mengolah skill kalian di kegiatan magang studi independen ini. Nah, jadi bisa di next lagi. Nah, jadi di sini seperti yang sudah kita ketahui bahwasannya Kemdikbud itu selalu memberikan peraturan yang berbeda di setiap tahunnya, di setiap batch-nya, mulai dari batch ke-4, 5, dan 6. Di mana dulu waktu saya pernah mengikuti batch 4, kita diberikan kebebasan untuk memilih sebanyak mungkin, untuk mengapply posisi sebanyak mungkin. Jadi tidak ada ketentuan untuk 22 posisi. Namun di batch ke-5 dan ke-6 ini mempunyai ketentuan yang berbeda, di mana kita hanya diberikan kuota 22 posisi saja. Nah, jadi pada saat itu saya mempunyai strategi untuk mendaftar itu, saya bagi 22 itu 10, 5, 5, 2. Di mana yang 10 ini saya daftarkan di perusahaan, di company yang mungkin tidak relevan dengan jurusan saya. Seperti itu, seperti Nestle, Paragon, tentu kan banyak sekali di MSIB ini yang perusahaan-perusahaan besar di company seperti itu, tapi yang tidak sesuai dengan jurusan. Namun, teman-teman juga harus memperhatikan terkait dengan rekrutmen ataupun kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan itu sendiri. Sekiranya teman-teman mungkin merasa bahwa di dalam diri teman-teman itu sesuai dengan rekrutmen ataupun kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan, teman-teman bisa itu langsung mencoba untuk mendaftar. Kemudian yang kelima adalah big company yang relevan dengan jurusan teman-teman sendiri. Misalkan dari prodi akuntansi, mungkin rekrutmennya ataupun ketentuannya mereka menginginkan bahwasanya mahasiswa magang ini bisa mengolah data keuangan dan lain sebagainya lah. Teman-teman bisa langsung mencoba untuk mendaftarkan diri. Kemudian
Yang selanjutnya, 5 selanjutnya ini perusahaan growth company. Jadi perusahaan yang dapat dibilang sekiranya perusahaan menengah seperti itu. Ini tidak sesuai dengan kualifikasi teman-teman. Seperti itu. Jadi yang relevan dengan jurusan. Terus yang terakhir, yang 2 ini adalah perusahaan growth company yang tidak relevan dengan jurusan. Bebas ingin mendaftar di mana aja. Yang penting istilahnya itu tebar jala aja, karena kita nggak tahu rezekinya kita itu akan di mana. Tapi dengan ini adalah salah satu opsi kita untuk mendaftar di beberapa perusahaan. Namun ada opsi lain, di mana terkadang mitra sendiri itu melihatnya dari rekam jejak, di mana mungkin ada angkatan-angkatan sebelumnya, senior-senior kita yang mungkin sudah pernah mendaftarkan diri, pasti kita juga akan mendapatkan tempat khusus tentunya untuk bisa lolos di dalam perusahaan itu. Tidak hanya itu, meskipun kita tidak bisa fokus hanya di magang saja. Kan MSIB nih, jadi kan ada magang dan studi independen. Teman-teman bisa menebar jala itu jangan hanya fokus di magang aja, tapi di studi independen. Karena kedua kegiatan ini tentunya memiliki manfaat yang sangat menunjang karir teman-teman gitu. Meskipun di studi independen kita nggak langsung terjun ke tempat, ke lokasi, ke kantor, tapi kita juga tetap dilatih, kita tetap diberikan pelatihan skill yang tentunya juga sangat dibutuhkan di dunia kerja beberapa tahun yang akan datang. Seperti itu. Jadinya tebar jala aja, karena kita nggak tahu rezeki kita di mana. Semisalkan, karena banyak sekali juga perusahaan yang hanya mengandalkan ataupun rekrutmennya, kualifikasinya itu yang dibutuhkan mereka hanya soft skill mereka. Jadi mungkin kalau misalkan kalian mempunyai kemampuan public speaking, terus critical thinking, adaptability, lah kalian bisa aja masuk seperti itu. Yang penting harus ditunjang dengan CV yang menarik. Itu CV-nya harus kuat, karena mengingat bahwa persaing kita di MSIB ini adalah mahasiswa di seluruh Indonesia, seperti itu. Jadi tebar jala aja, sekiranya mungkin kalian merasa ini perusahaan yang nggak sesuai dengan passion aku, kita coba aja, karena kita nggak tahu rezeki kita itu akan lolosnya di mana, seperti itu. Karena sepengalaman yang sudah saya lakukan, saya dulu juga merupakan mahasiswa yang mencoba untuk mendaftarkan diri di MSIB Batch 4, namun masih belum mendapatkan rezeki dan kesempatan. Akhirnya saya mencoba untuk di magang MSIB Batch 5 ini, dan akhirnya diterima di PT Bank BTPN Syariah. Meskipun PT Bank BTPN Syariah ini bukan merupakan salah satu keinginan saya, namun ternyata rezekinya ada di situ. Lah, makanya itu saya mengajak untuk teman-teman bisa tebar jala dalam memilih ataupun meng-apply posisi yang ada di magang studi independen. Karena banyak sekali perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan Kemdikbud di magang studi independen ini. Boleh di next lagi, Kak? Oke. Nah, kemudian setelah saya sudah memberikan sedikit tips terkait dengan cara saya ketika mendaftar di magang studi independen batch 5, jadi saya akan menceritakan terkait dengan posisi saya di PT Bank BTPN Syariah sebagai fasilitator pendamping remote site Jawa. Nah, jadi sebenarnya apa sih fasilitator pendamping ini? Karena memang banyak sekali mahasiswa ataupun orang-orang yang masih awam terkait dengan program ini. Jadi sebenarnya fasilitator pendamping ini merupakan program di luar dari tugas PT Bank BTPN Syariah sendiri, yang mana mereka bertujuan untuk memberikan pendampingan kepada nasabah BTPN Syariah, khususnya untuk ibu-ibu atau masyarakat prasejahtera yang mempunyai usaha mikro UMKM, yang dimana nantinya kita akan memberikan pemberdayaan untuk meningkatkan kapasitas skill wirausaha mereka. Jadinya kita akan terjun langsung ke daerah pedesaan tentunya, mengunjungi rumah-rumah nasabah, melakukan observasi, mengumpulkan data-data yang tentunya masih belum lengkap di dalam perusahaan. Kita melakukan assessment. Kemudian setelah ada assessment,
kita akan membantu dalam pengembangan usaha nasabah seperti itu. Karena mengingat bahwa nasabah-nasabah yang ada di daerah pedesaan itu mereka cenderung orang-orang yang masih awam terkait dengan pengembangan usaha. Jadinya berbeda dengan di daerah perkotaan. Jadi kita lebih effort dalam melakukan tugasnya seperti itu. Oke, next lagi. Oke. Nah, di PT Bank BTPN Syariah di angkatan 6 ini mereka memberikan posisi baru, mengapply posisi baru di mana ada total 11 posisi dan mereka memberikan kuota itu sebesar 2.000 kuota yang tersebar di seluruh Indonesia. Bayangin, sebanyak itu dan PT Bank BTPN Syariah ini merupakan salah satu mitra yang memberikan kuota paling banyak dari mitra-mitra yang lain. Karena mereka memberikan kesempatan untuk mahasiswa melakukan kegiatan magang ini yang akan disebarkan di seluruh Indonesia, mulai dari Bali, Kupang, Jawa, dan tentunya masih banyak lagi di daerah-daerah provinsi yang lain, seperti itu. Jadi disebar di seluruh Indonesia. Kemudian kerjanya itu bukan hanya di indoor aja, tapi outdoor. Nah, misalkan di fasilitator pendamping ini merupakan salah satu posisi yang seringkali kerjanya outdoor karena harus memonitoring ibu-ibu prasejahtera, ibu-ibu yang mempunyai usaha UMKM dalam pengembangan usaha. Jadi kita seringkali untuk langsung ke pedesaan, ke rumah-rumah ibu nasabah. Dan fasilitator pendamping ini merupakan salah satu posisi magang yang paling santai karena kita kerjanya sangat fleksibel. Seperti itu. Jadi kalau misal teman-teman ada yang ingin magang namun kerjanya tetap fleksibel dan santai, tidak dikejar oleh waktu, kalian bisa mendaftarkan diri ataupun mencoba sebagai fasilitator pendamping. Seperti itu. Next lagi, Kak. Oke. Nah, kemudian adalah kompetensi fasil, di mana ketika kita sudah terjun langsung di lapangan, kita sudah menjalankan tugas kita sebagai fasil, tentunya kita akan dilatih terkait dengan kompetensi-kompetensi yang ada di dalam diri kita. Di mana yang pertama adalah creative problem solving, di mana kreativitas kita dalam menyelesaikan masalah di lapangan, karena sebagai fasil ini kita seringkali mendapatkan masalah yang sebenarnya sedikit dikatakan itu riskan karena nasabah sendiri masih terkadang awam untuk memahami posisi kita sebagai fasil itu sebenarnya apa. Nah, jadi kita harus bisa membuat creative problem solving, pemecahan masalah di dalam lapangan. Tidak hanya itu, terkadang kita juga harus bisa mengetahui problem-problem apa aja yang ada di dalam usaha nasabah dengan cara yang kreatif. Jadi menyelesaikan permasalahan dengan cara kreatif di dalam usaha nasabah. Kemudian adalah customer focus, di mana kita sebagai fasilitator pendamping harus bisa mempunyai fokus untuk menangani customer, menangani nasabah, seperti itu. Kemudian learning system ability, self-leadership, Microsoft Office, Impactor Influence, di mana kita harus bisa mampu untuk mengencourage ataupun mengajak nasabah kita terkait dengan pengembangan usaha. Karena sebenarnya di dalam selama saya menjalankan sebagai fasil ini adalah susahnya kita untuk menginfluence ataupun menarik nasabah agar mereka mau kembangkan usahanya, mengingat bahwa memang nasabah-nasabah di BTPN Syariah ini kebanyakan adalah nasabah yang berada di daerah pedesaan. Tentunya mereka masih belum paham terkait dengan pengembangan UMKM. Jadi harus bisa menginfluence nasabah agar mereka mau dalam dikembangkan usahanya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah kemampuan wirausaha, di mana kemampuan wirausaha ini teman-teman tentunya karena mengingat bahwasannya nasabah di
BTPN Syariah ini merupakan nasabah-nasabah yang mempunyai usaha, jadi secara tidak langsung kita akan dilatih kemampuan wirausahanya, di mana dalam pengembangan cara-cara kita untuk mengembangkan usaha nasabah itu sendiri. Misalkan sebagai contoh, saya mempunyai salah satu nasabah yang mungkin beliau tidak pernah melakukan promosi di media sosial. Lah, akhirnya saya mencoba untuk memberikan pelatihan berupa pembuatan akun, promosi media sosial, dan traditional marketing seperti itu. Jadi, kalau misalkan ada teman-teman di room ini yang mungkin berkenan untuk meneruskan jejak saya sebagai fasilitator pendamping, bisa tanya-tanya langsung ke saya untuk sesi tanya jawab setelah ini, seperti itu. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu, ini tidak cukup banyak, jadi semoga bisa membantu. Dan yang saya ingatkan lagi, semisalkan nanti di batch 6 ini ada salah satu ataupun beberapa mahasiswa yang tidak lolos, tidak apa-apa, karena pengalaman itu adalah sebuah ilmu yang penting untuk kita menjalankan hidup selanjutnya. Jadi kalaupun memang di batch ini kita nggak lolos, jadikan sebagai evaluasi. Mungkin aja nanti di batch 6 ini nggak lolosnya karena memang ada beberapa hal yang mungkin masih kurang teman-teman persiapkan, jadi bisa dipersiapkan di batch selanjutnya, seperti itu. Dan tentunya tetap tebar jala karena kita nggak tahu rezeki kita ada di mana. Jadi MSIB itu magang dan studi independennya semuanya cukup bermanfaat. Meskipun kita studi independen tapi nggak terjun langsung ke lapangan, kita tetap diberikan kemampuan ataupun ilmu dalam pengembangan skill kita. Seperti itu. Ya, terima kasih Buni dan teman-teman. Saya kembalikan ke moderator. Siap, terima kasih Mbak Adel sudah berkenan untuk sharing terkait dengan pengalamannya selama magang di MSIB Batch 5, terutama di PT Bank BTPN Syariah, sebagai fasilitator pendamping remote site ya, di bagian Jawa Timur terutama ya Mbak Adel ya. Baik, terima kasih sekali, pemaparannya sangat enak sekali semuanya untuk pemateri hari ini, mulai dari Mas Alam dan teman-teman, Mbak Livia, Mas Asrori, Mas Alfian, kemudian Mbak Adel dan juga Mas Chandra ya. Teman-teman peserta boleh nih ya, sekarang sudah sampai pada sesi tanya jawab, silahkan dimanfaatkan kesempatan hari ini, tanya-tanya bagaimana cara pendaftarannya, dan kebetulan saya mengingat Bangkit sendiri sudah mulai buka ya Mas ya untuk lowongan studi independennya, begitu juga sama juga di BTPN Syariah juga sedang buka ya Mbak Adel ya, untuk MSIB Batch 6, untuk program bestinya terutama. Kalau untuk program besti sendiri sepertinya masih belum, Bu, karena dari kitanya masih proses kegiatan ya, masih proses. Jadi masih proses. Oke, baik. Tapi untuk informasi tambahan bahwasanya untuk program Besti sendiri DPL-nya justru sudah dibuka duluan. Mungkin dari DPL dulu nanti baru ke fasilitator pendamping ya sepertinya. Ya, Nah, betul Ibu. gitu. Jadi teman-teman boleh nih persiapkan ya. Tadi seperti yang disampaikan Mbak Adel ya, Mbak Adel ya. Beberapa persiapannya, apa saja yang harus dipersiapkan gitu ya. Silakan teman-teman yang mau menyampaikan pertanyaan, boleh raise hand dulu, boleh dituliskan di chat box juga boleh ya. Silakan. Oke, sambil menunggu pertanyaan, mungkin saya ada sedikit pertanyaan ya. Untuk Bangkit sendiri, Mas Alam dan teman-teman, berapa lama sih pembukaan lowongan untuk studi independen di Bangkit sendiri itu, Mas? Jadi terima kasih banyak atas pertanyaannya Bu Niamah. Itu untuk timeline program Bangkit itu kurang lebih sama dengan program MSIP di platform MSIP. Karena program Bangkit sendiri merupakan salah satu program yang termasuk di dalam MSIP, seperti itu. Siap. Oke, jadi ini sudah mulai dibuka ya. Nanti teman-teman boleh nih saya share melalui Bu Hani untuk yang di Fakultas Teknik.
Fakultas Ekonomi dan Bisnis nanti saya share, baik ke Prodi Akuntansi, Manajemen Pajak, dan juga ke Fakultas FKIP melalui Bu Erli nanti ya, untuk beberapa file-file terkait dengan timeline dan apa saja sih syarat untuk melakukan pendaftaran MSIB Batch 6 ya. Begitu. Mohon izin berikutnya saya ingin bertanya ke Mbak Adel, atau boleh deh teman-teman semuanya deh ya, kira-kira manfaatnya ini apa saja sih yang diperoleh selain kita dapat pastinya ya dapat teman, dapat membangun jejaring kerja begitu ya, networking, kemudian juga pastinya ada manfaat finansial, manfaat sosial, bahkan nanti yang penting ya, yang penting adalah kita sudah dapat golden ticket nih untuk masuk di salah satu tempat yang saat ini menjadi tempat kita magang atau tempat kita melaksanakan studi independen begitu. Boleh mulai dari Mbak Adel juga boleh, bebas, silahkan, mohon izin. Ya baik Bu Nik, seperti yang sudah Ibu katakan bahwasannya tentunya kita akan mendapatkan banyak sekali benefit ketika mengikuti magang studi independen bersertifikat, karena mengingat memang kegiatan MSIB ini merupakan kegiatan dari Kemdikbud, tentunya juga bukan main lagi kan Bu, jadi manfaatnya. Yang pertama, pastinya kita akan mendapatkan mobilisasi, terus mendapatkan cuan kalau kata teman-teman. Jadi setiap bulannya kita akan diberikan gaji. Jadi kita bukan hanya semata-mata kerja aja, tapi kita juga tetap mendapatkan uang saku, seperti itu. Kemudian relasi, pengalaman, dan tentunya dengan kita mengikuti kegiatan MSIB ini, kalau berdasarkan sosialisasi yang saya dapat, mahasiswa yang mengikuti MSIB ini akan lebih mudah dalam mencari pekerjaan. Seperti itu, Ibu. Siap. Dan tentu saja selama masih dalam proses kuliah ya, tentu saja nilai yang diperoleh dari kegiatan MSIB ini akan dapat dikonversi ke dalam beberapa SKS ya, sesuai dengan yang diakui oleh prodi masing-masing ya pastinya. Iya, betul Buni. Nah, teman-teman bisa mendapatkan itu semua melalui kegiatan program MSIB ini. Monggo mau ke magang boleh, mau ke studi independen boleh ya. Dan mungkin yang sedikit membedakan adalah magang memang harus terjun ya ke lapangan seperti itu. Sedangkan untuk studi independen pastinya juga tidak kalah seru, meskipun kita tidak harus langsung datang ke tempat kita menuntut ilmu selama studi independen itu. Ya, bisa dilaksanakan secara online begitu ya, tapi tetap dapat manfaat finansial pastinya ya, Mas Alam, Mas Alfian, Mas Asrori ya, dan Mbak Alivia ya. Boleh diceritakan? Silakan. Boleh deh, bebas. Mas Alfian boleh, atau Mbak Alif juga boleh. Dari tadi Mbak Alif ini diminta tolong share screen terus nih. Sekarang gantian ngomong nih. Ayo Mbak Alif. Cepetan mah bukain. Baik Bu, gimana Bu? Mohon izin Mbak Alif, kalau studi independen pastinya kan kita bisa melaksanakan secara online ya pastinya. Dan itu membedakan dengan magang gitu. Nah, tapi tidak kalah seru juga. Nah, kira-kira apa nih yang menjadi hal yang paling menantang? Atau mungkin kemarin sempat nih, Mas Alam juga cerita, Bu harus bahasa Inggris. Terkadang saya juga agak ngelak nih kalau bahasa Inggris nih. Nah, atau mungkin ada hal yang lain yang menjadi kendala, namun menjadi tantangan untuk kita bisa mengupgrade diri menjadi lebih baik lagi. Dan tentu saja ada manfaat finansial, bisa diceritakan juga. Ini biasanya teman-teman pasti kalau cuan oke nih gitu. Silakan. Oh baik Bu, jadi memang hal menantang di Bangkit itu memang bagaimana kita tuh harus terbiasa dengan berbahasa Inggris Bu. Bagaimana kita speakingnya, gimana kita harus writingnya, harus gimana bilang ke mentor, ke instructor tuh harus semuanya itu bahasa Inggris Ibu. Jadi itu menurut saya hal yang sangat menantang dan membuat saya tuh melatih untuk bisa untuk berbahasa Inggris dengan
pede gitu ya, Bu. Mungkin Siap. itu dari saya, Ibu. Kalau dari Mas Alfian, apa ini? Izin menambahkan, kalau dari finansial itu karena sertifikat bangkit itu kan kelasnya internasional ya. Dan kalau nggak salah itu setiap pertemuan itu nilainya itu setara 2 jutaan. Dan kita itu ada banyak kursus dan banyak sertifikat, kurang lebih sekitar 20-an sertifikat kalau dari ML sendiri. Ada juga kursus yang diadakan oleh kampus luar negeri itu untuk sertifikat bahasa Inggrisnya itu juga per 1 jamnya itu 1,5 juta. Jadi benefit yang didapatkan kita itu nilainya itu mahal sebenarnya kalau tidak kita dapatkan. Baik, terima kasih Mas Alfian. Kalau Mas Asrori sendiri, kira-kira apa nih? Iya, untuk yang studi independen juga pastinya ada, mohon izin bantuan untuk SPP seperti itu juga? Boleh dong diceritakan supaya teman-teman dari lintas prodi maupun lintas semester ini juga tertarik nih untuk join di studi independennya Bangkit. Ataupun kalau Mas Chandra ada juga boleh nih cerita yang di PT Amati itu seperti apa? Oke, silakan Mas Asrori dulu. Baik Bu, terima kasih. Mungkin untuk SPP sendiri dari program studi independen dari Mitra Bangkit tidak ada, Bu. Karena dihitung dari yang dijelaskan Mas Alfian tadi, siap. Benefitnya sudah luar biasa. Iya, betul. Masih dikasih SPP kan ya agak Iya, betul. Tapi uang saku juga ada ya? Nggak ada, Bu. Ada ya, oke. Tapi izin menambahkan, Bu. Siap Mas Alam, Nah, silakan. jadi salah satu daya tariknya itu kami itu full challenge ya Bu, kurang lebih. Jadi ketika kami bisa menyelesaikan tugas tepat waktu, melengkapi, kemudian mengerjakan tantangan-tantangannya, kami mendapat poin dan itu bisa diredeem, ditukar dengan merchandise. Itu salah satu benefit. Kemudian kami juga mendapat peluang untuk inkubasi bagi tim yang capstone project-nya itu menang gitu Bu. Dan itu nilainya juga luar biasa. Jadi itu benefit yang paling utama di Bangkit seperti itu. Bagus. Semuanya dapat manfaat ya, meskipun tidak secara langsung dapat manfaat finansial, tapi saya yakin jejaring kerja ya, peluang untuk kita dapat golden ticket diutamakan gitu ya, untuk keterima kerja. Bahkan mungkin tadi ada beberapa PT yang di hire melalui studi independen ya, ada GoTo, kemudian juga ada Gojek juga ada tadi ya, mohon izin. Iya, Bu. Ada banyak ya. Gojek Nah, dan Tokopedia. saya yakin ini akan sangat bermanfaat sekali bagi teman-teman, apalagi nanti kalau teman-teman sudah lulus ya, selain memang misalnya punya keinginan untuk berwirausaha, juga teman-teman juga bisa memanfaatkan hal ini untuk melamar pekerjaan seperti itu. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan lagi dari peserta? Oke. Atau mungkin dari teman-teman yang sudah lolos magang maupun lolos studi independen, boleh dong kasih ini mungkin tips and trick ya, boleh deh. Atau mungkin ini loh, bukan wejangan sih, hanya sekedar sharing gimana nih caranya ya supaya kita pede gitu ya, kita besar nyali lah istilahnya gitu untuk melamar beberapa posisi seperti yang diceritakan Mbak Adel tadi dengan tebar jala tadi. Silakan. Boleh? Salah satu silakan. Mas Alam boleh, Mbak Adel boleh. Mbak Adel sudah off cam, mungkin rehat sebentar ya. Oke. Tadi Mbak Adel sudah kasih tips and trick nih. Oke, yang dari studi independen. Kalau magang tadi sudah melalui Mbak Adel ya. Tips and trick. Boleh siapa gantian? Mas Alfian, boleh? Ya, mungkin dari saya sih
dari cerita-cerita teman-teman itu banyak teman-teman mahasiswa yang takut untuk ikut bangkit itu kenapa? Ternyata setelah saya masuk itu, oh ternyata yang ditakutkan ini toh. Sebenarnya ketakutan itu hanya di awal, nanti lama-kelamaan pasti akan bisa survive juga. Yang penting kita yakin untuk bisa melalui itu dan akhirnya nanti pasti akan dapat benefit dari apa yang sudah kita usahakan tadi. Siap. Siap. Terima kasih. Mohon izin mengingatkan sekali lagi teman-teman bisa mengisi link presensi terlebih dahulu. Ya, sebelum kita tutup acara hari ini, mohon izin silahkan masih ada sedikit waktu untuk teman-teman bisa bertanya. Boleh ke Mbak Adel boleh, Mas Alfian boleh, Mas Asrori ataupun Mas Alam dan Mbak Alif juga boleh. Oke. Oke, jika belum ada pertanyaan, ya mohon tadi kan sudah di-share ya. Boleh dong teman-teman ini menuliskan kontaknya masing-masing. Kebetulan tadi Mas Chandra juga sudah menuliskan kontaknya juga melalui websitenya, atau teman-teman Bangkit juga boleh dong ya. Oh iya, Mas Chandra sudah join lagi. Mas Chandra, oke, satu pertanyaan nih. Mas Chandra dulu studi independen juga ya yang diamati ya? Oke, cek. Oke, masih terkendala sinyal lagi untuk Mas Chandra. Oke, silakan Mas Chandra. Ya, gimana Bu? Oke, dulu juga studi independen ya Mas Chandra ya, yang di PT Ya, Amati ya? dulu MSIP Bu, studi independen. Ya, siap. Mas Chandra boleh dong kasih tips and triknya atau wejangan apa sih untuk adik-adik tingkatnya nih yang supaya berkenan nih, supaya tidak takut lagi. Iya. Ya, supaya Mungkin itu, pede Bu. mendaftar. Ya. Mungkin kepercayaan diri kita ditingkatkan, jadi kita nggak usah minder, nggak usah mental kita sebelum tanding udah jatuh dulu. Jadi kita harus berani gitu Bu, berani mencoba. Jadi kita kalau nggak nyoba, kita nggak tahu hasilnya di sana kayak apa, seperti itu. Terus mungkin melanjutkan dari tadi Bu, dari di PT Amati sendiri juga ada kayak dana inkubasi. Di situ ada di final project itu kita ada pitching. Ada pitching itu nanti ada 3 kelompok yang akan mendapatkan dana dari pihak investor. Tapi kemarin kelompok saya itu nyaris saja Bu, jadi dapat peringkat ke-4. Jadi hampir saja kalau nanti masuk ke 3 besar, mungkin dapat dana inkubasi dari investor itu. Jadi dimanfaatkan, kita nggak usah minder, karena banyak yang mungkin karena kampusnya swasta atau swasta itu nggak jadi permasalahan. Kita di MSIP itu sama, kita punya peluang yang sama untuk berkembang, seperti itu. Bu. Siap, terima kasih. Kalau boleh tahu nih, dana inkubasinya ini berapa ya kisarannya Mas? Kemarin itu tiap kelompok itu 10 juta nggak salah Bu, dari investor. Wow, jumlah jadi yang lumayan besar gitu ya. Ada 3 kelompok. Iya, iya. Dan salah satunya juga kelompoknya Mas Chandra dapat ya, pastinya? Kelompok saya kemarin cuma dapat di base content aja Bu. Oh, base content. Dan tapi itu kan sudah ada apresiasi tersendiri ya dari PT Amati, dan itu menjadi jalan tol tadi ya untuk kita bisa masuk ke sana. Dan bahkan saya yakin kalau tadi saya nangkep sustainable fashion ya tadi ya. Dan ini bisa menjadi salah satu cara bagi beberapa teman-teman yang suka dunia thrift gitu ya, untuk mengupgrade lagi fashion yang memang dulunya mungkin tidak kita hitkan lagi, dan mungkin bisa dipermak dengan berbagai cara, dan itu juga salah satu cara untuk kita menjaga bumi supaya terhindar dari sampah-sampah tekstil gitu ya. Dan ini sangat bermanfaat sekali untuk sustainability dari bumi kita gitu ya. Oke, baik. Mohon izin, kita sudah sampai pada pukul 11 untuk hari ini, dan kebetulan teman-teman
Teman-teman ada pertanyaan tidak dari peserta? Tadi sudah di-share beberapa nomor WA yang bisa dihubungi dari teman-teman yang menjelaskan materi pagi hari ini ya. Silakan teman-teman peserta boleh nih mencatat nomor WA ya, tanya-tanya gimana caranya gitu ya. Kesulitannya apa yang dihadapi, nanti bisa sharing dengan Mas Alam, Mas Asrori, Mbak Alif, Mas Alfian, Mas Chandra, sama Mbak Adel. Ya, oke. Baik, terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Amazing sekali dan saya sangat bangga sekali ya. Ternyata dalam acara ini kita tidak terkotak-kotak ya. Yang bahwasanya dulu kalau kamu orang murni, kamu pendidikan gitu ya. Magang itu untuk yang murni atau segala macam seperti itu ya. Tapi dari hari ini saya bisa mengambil kesimpulan bahwasanya di MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka kita bisa menyelenggarakan apapun yang kita mau selama sesuai dengan minat kita, sesuai dengan keprodian kita, atau bahkan di luar keprodian kita pun kita bisa melaksanakan asal kita ada kemauan seperti itu. Dan ini sangat bermanfaat sekali, tidak hanya manfaat untuk pribadi, tetapi juga pribadi selaku mahasiswa ya, tapi juga akan mendatangkan manfaat bagi prodi dan bahkan universitas. Semoga ini menjadi inisiasi bahwasanya kampus kita nantinya bisa terakreditasi secara internasional melalui beberapa kegiatan MSIB yang diselenggarakan oleh Kemdikbud. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman pemateri dan terima kasih juga, sangat terima kasih sekali kepada peserta semuanya. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih sekali lagi. Sukses semuanya. Saya tutup. Mohon maaf, Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mohon maaf Bu, sebelum meninggalkan ruang Zoom Meet, angka baiknya untuk mengabadikan momen kebersamaan ini, Bu. Baik, siap. Terima kasih Mas Alam. Terima kasih diingatkan ya. Tadi sudah beberapa kali saya ambil fotonya. Teman-teman yang berkenan untuk diambil fotonya mohon izin bisa on cam ya. Teman-teman peserta silakan. Monggo teman-teman semua para Iya, hadirin. mohon izin bisa on cam ya sejenak untuk bisa kita abadikan momen pagi hari ini. Boleh Mbak Adel, Mbak Rifki, Mbak Siti, Mbak Alvina, Mbak Nora, yuk. Oke, baik. 1, 2, 3. Oke, slide berikutnya. Teman-teman peserta, mohon izin, mohon bisa on cam ya. Baik, saya ambil 1, 2, 3. Baik, saya kira cukup. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih, Bu Uni Bu. dan teman-teman semua. Oke, terima kasih. Selamat menjalankan aktivitas semuanya. Siap, izin live ya. Siap. Ya Allah, Tante, pangapunten kita, Tante. Boten.